Halo sahabat GKI Klasik Solo. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, dalam waktu yang teduh ini, tolonglah kami untuk dapat menemukan makna firman-Mu dan iman kami semakin dikuatkan kepadamu. Amin. Sahabat GKI Klasik Solo, bulan Oktober diperingati GKI sebagai bulan keluarga. Hari ini kita akan membahas soal hidup berkeluarga, khususnya tentang pernikahan beda agama. Sebelum itu, mari kita bersama-sama membaca teks Alkitab kita hari ini dari kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai 16. 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai 16, demikian firman Tuhan. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab, bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri? Apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami? Apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Sahabat GKI Klasik Solo, ayat-ayat dalam bacaan hari ini, khususnya ayatnya yang ke-14, yang menyebutkan bahwa suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman dikuduskan oleh suaminya, seringkali dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan pernikahan beda agama. Alasannya kan Paulus mengizinkannya. Tetapi apakah benar bahwa tulisan ini dimasukkan Paulus untuk memberi petunjuk soal pernikahan berbeda agama? Nah, mari kita lihat terlebih dahulu konteksnya. Nasihat Paulus ini ditujukan kepada pasangan suami istri yang salah satu dari mereka adalah orang percaya dan yang satunya bukan. Tetapi pada mulanya mereka berdua adalah sama-sama belum percaya atau belum mengenal Kristus. Lalu di kemudian hari salah satu dari mereka mengikut Kristus. Nah, kembali pada konteks tulisan Paulus tadi, rupanya ketika salah satu pasangan suami istri itu menjadi orang yang percaya, lalu ia beriman kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, ia mengalami perubahan hidup yang signifikan. Imannya kepada Kristus kemudian mengubah keseluruhan cara berpikirnya, cara berkata-katanya, cara berperilakunya. Yang dulu tidak sesuai dengan ajaran Kristus, sekarang sudah tidak. Dulu kalau bicara kasar, teriak-teriak, sekarang lebih lemah lembut. Nah, meskipun sedemikian rupa salah satu pasangan ini sudah berubah, rupanya yang satunya tidak. Pasangan yang tidak mengenal Kristus ini kemudian merasa tidak enjoy dengan hidupnya karena perubahan gaya hidup pasangannya yang sudah percaya kepada Tuhan. Misalnya, yang dulunya mabuk-mabukan, judi dianggap biasa, bahkan mungkin mereka mabuk bersama,
judi bersama, sekarang yang satunya tidak mau karena sudah mengikut Tuhan. Yang dulunya mungkin tidur langsung tidur, segera ingin tidur karena lelah, tetapi sekarang yang satunya mengambil waktu untuk berdoa terlebih dahulu. Dan ketidakcocokan yang lainnya yang terus-menerus berlangsung dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga akhirnya menyebabkan pasangan tersebut mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Apakah sebaiknya saya bercerai saja ya dengan dia? Nah, Paulus berkata, jangan. Kenapa jangan? Jawabnya ada di ayat yang ke-14 tadi. Bahwa suami yang tidak beriman itu atau istri yang tidak beriman itu akan dikuduskan oleh suaminya yang beriman atau istrinya yang beriman. Dan juga di ayat yang ke-16 disebutkan bahwa istri yang beriman itu akan menyelamatkan suaminya atau suami yang beriman itu akan menyelamatkan istrinya yang tidak beriman. Dan juga kalau mereka punya anak-anak, maka anak-anak itu adalah anak-anak yang dikuduskan oleh Tuhan. Jadi, Paulus menasihati bahwa mereka tidak boleh bercerai. Lalu apa yang harus dilakukan oleh pasangan yang sudah percaya kepada Tuhan tadi? Paulus menasihati, jangan minta cerai. Doakan terus dan hiduplah dengan menjadi teladan bagi pasanganmu yang belum percaya. Maka dengan demikian mungkin saja lambat laun pasanganmu yang belum percaya itu juga akan menjadi percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Tetapi jika pasangan yang tidak percaya tadi terus-menerus memaksa untuk minta bercerai karena merasa bahwa hidup menjadi lebih sulit, hidup menjadi lebih banyak persoalan ketika pasangan hidupnya itu menjadi percaya kepada Tuhan. Hidupnya menjadi terganggu dan tidak merasa nyaman, lalu dia memaksa untuk minta bercerai, maka kata Paulus, ya sudah. Kalau memang itu kenyataannya, ya apa mau dikata. Tetapi, kalau kamu bercerai, jangan kamu menikah lagi. Nah, jadi jelas maksud Paulus di sini bahwa tulisannya ini tidak dimaksudkan untuk memberi petunjuk kepada pelaksanaan pernikahan beda agama. Tetapi jangan sampai dalam sebuah pernikahan itu ada perceraian. Nah, sampai di sini kita melihat bahwa perbedaan agama pada pasangan suami istri dalam konteks surat Paulus terjadi setelah mereka menikah, bukan sebelum mereka menikah. Jadi tulisan Paulus ini sebenarnya tidak tepat kalau itu digunakan sebagai dasar atas kasus pernikahan berbeda agama di zaman ini, di mana saat pasangan itu belum menikah. Dan sesungguhnya keseluruhan perikop ini mau menegaskan bahwa pernikahan itu adalah hal yang kudus. Maka perceraian tidak diperbolehkan dengan alasan apapun. Suami tidak boleh menceraikan istri dan istri juga tidak boleh menceraikan suami. Hal itu jelas ditulis di ayat 10 sampai 11. Namun, kalau perceraian itu memang terpaksa terjadi, terpaksa di sini berarti benar-benar sudah diusahakan semaksimal mungkin untuk tidak bercerai, tetapi tetap bercerai, atau karena suatu alasan lain yang terkait dengan ancaman keselamatan jiwa misalnya karena terjadi KDRT, maka Paulus menasihati agar masing-masing pihak setelah bercerai jangan menikah lagi. Dan ada tambahannya, tetap hidup dalam damai dengan mantan pasangannya ini. Artinya, walaupun sudah bercerai, itu berarti bukan sudah berakhir dan bebas begitu saja. Tetapi masih ada perjuangan yang harus dilakukan, yaitu hidup berdamai dengan pasangannya yang sudah bercerai tadi. Nah, kalau dalam konteks masa kini, bagaimana dengan pernikahan beda agama? Hal pertama yang harus diingat adalah bahwa menjalani hidup pernikahan itu bukanlah satu hal yang mudah.
Dengan pasangan yang seagama saja, hidup pernikahan itu juga bukan hal yang mudah. Ada banyak adaptasi yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Apalagi dengan pasangan yang tidak seagama. Maka sebenarnya itu tidak direkomendasikan. Karena apa? Akan ada lebih banyak adaptasi yang harus dilakukan, energi yang dikeluarkan, pengorbanan yang diberikan untuk menjaga supaya pernikahan itu tetap langgeng. Lalu, jika dikaruniai anak-anak, maka akan timbul persoalan lagi. Anak itu nanti akan mengikut iman siapa? Iman ayahnya atau iman ibunya? Itu semua bukanlah persoalan yang mudah dan harus dipikirkan masak-masak segala resikonya. Satu lagi hal yang sangat penting yang harus dipikirkan di dalam pernikahan beda agama adalah apa motif yang mendasari orang untuk menikah dengan pasangannya yang berbeda agama. Kalau saya mengatakan bahwa motifnya haruslah cinta. Karena hanya cintalah yang mampu mengasihi dengan tulus, yang mampu memahami kelemahan pasangannya, tidak bersikap egois, sabar, rela berkorban, berbicara dengan lembut dan tidak kasar, tidak pemarah apalagi sampai melakukan KDRT. Nah, jadi kalau bukan cinta yang mendasarinya, maka sekalipun pasangan itu seagama atau beda agama, atau misalkan menikah karena pasangannya kaya raya, pandai, parasnya elok, bodinya oke, pekerjaannya mapan. Semua alasan itu, semua motif itu tidak akan membuat sebuah pernikahan itu langgeng. Kalau bukan cinta sebagai motif yang mendasarinya, sebaiknya stop. Karena bukannya pernikahan itu akan menjadikan hidup pasangan itu menjadi lebih berbahagia, tetapi justru menjadi penuh bahaya. Selamat merenungkan ulang kehidupan pernikahan kita dan berbahagialah. Amin.